Iya, baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Tuhan memilih Samuel ya untuk menjadi pengganti dari Imam Eli. Ya, dan kita juga sudah melihat bagaimana Tuhan tidak lagi berbicara ketika di zamannya Imam Eli. Kenapa? Karena kebejatan. Ya, jadi Tuhan seringkali tidak berbicara ya karena sudah terlalu berdosa ya para pelayan-pelayan Tuhan sehingga tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Sebab Tuhan itu kudus. Ya, dan kalau kita hidup dalam dosa ya Tuhan nggak bisa menceritakan rahasianya kepada kita, karena Alkitab berkata Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka Tuhan juga berbicara, menyatakan isi hatinya bagi setiap saudara dan saya. Dan kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, setelah Samuel dipilih oleh Tuhan, kemarin kita sudah mendengar Allah berkata, aku sendiri yang akan menggenapi semua perkataanku atas Imam Eli dan keluarganya yang menghujat Tuhan. Karena kejahatan mereka sehingga Tuhan akhirnya menolak Eli menjadi imam atau hambanya, dan dia memilih seorang yang berkenan di hatinya, yaitu Samuel. Sekalipun Samuel masih muda, dia belum pernah mendengar suara Tuhan, bahkan dia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi karena dia hidup dalam pengabdian, bahkan Tuhan menampakkan diri dan menyatakan diri kepada Samuel dan berbicara kepadanya dan menyatakan isi hatinya. Bapak Ibu, Tuhan itu masih berbicara sampai hari ini. Tuhan yang kita sembah Tuhan yang sama. Ya, mari kita terus mendengar suara Tuhan. Dia mau menuntun Bapak Ibu dan saya dalam pelayanan kita, pekerjaan kita. Ya, saya mengalami banyak tuntunan Tuhan secara pribadi dalam hidup saya. Ya, makanya saya selalu berkata, tidak usah terlalu peduli dengan apa kata orang, kata tetanggamu, karena orang lain tidak mengerti rencana Tuhan atas hidup kita. Kita dengan Tuhanlah yang tahu apa rencana Tuhan atas hidup kita. Karena itu hiduplah takut akan Tuhan, supaya kita mendengar tuntunan Tuhan. Dan karena itulah yang terpenting. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk ke 1 Samuel pasal yang keempat. Kita lihat judul perikopnya di sana, tabut Tuhan dirampas. Ayat yang pertama dulu. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Ya, Samuel dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo dan kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya, dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Kalau Tuhan memilih hambanya, maka Tuhan juga akan memberikan dia otoritas supaya semua orang mendengar perkataannya. Ya, orang yang dipilih Tuhan akan diberi kepercayaan oleh Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan akan diberi kesempatan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berdaulat menyertai dia sehingga semua orang mendengar pengajarannya. Ya, dan tabut Tuhan dirampas ayat yang pertama. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalahlah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Ya, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang Filistin itu adalah keturunan Ham, anak Nuh, Jadi Nuh punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Dan orang Filistin ini merupakan keturunan dari anak Nuh yang bernama Ham. Mereka bermukim di sepanjang bagian tengah dari pantai Laut Tengah. Itu tempat mereka bermukim. Di antara Mesir dan juga di antara Gaza. Mereka sebenarnya adalah salah satu dari suku laut yang berimigrasi dengan kapal-kapal ke Timur Tengah dari Yunani dan Kreta.
Pada zaman Samuel, bangsa-bangsa yang suka berperang ini sangat mapan di 5 kota di Gaza, di barat daya Kanaan, dan terus-menerus mendesak ke pedalaman melawan orang-orang Israel. Ya, sepanjang zaman ini orang-orang Filistin merupakan musuh utama Israel. Kita melihat, ya, jadi orang-orang Kanaan ini ingat ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, ya Tuhan itu menyuruh mereka itu ya menumpas habis semua orang-orang yang tidak bersunat, ya termasuk orang Filistin. Tetapi ya akhirnya dari dulu kita mendengar bahwa Tuhan itu selalu memakai juga orang Filistin itu diizinkan ada. Karena untuk menghajar orang Israel setiap kali mereka melakukan dosa, setiap kali mereka memberontak terhadap Tuhan, setiap kali imam-imam itu berdosa dan melupakan Tuhan, melupakan kekudusannya, maka Tuhan akan membangkitkan satu bangsa untuk memukul kalah. Dan tidak main-main ketika pada waktu itu ya orang Israel diserbu oleh orang Filistin, menewaskan kira-kira 4.000 orang ya di medan pertempuran. Dan akhirnya kita melihat di sini orang Israel berkata, para tua-tuanya bilang, kenapa Tuhan membiarkan kita terpukul kalah? Ya baiklah kita pergi ke Silo. Ya mereka bilang, dan kita ambil tabut perjanjian Tuhan supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan orang Filistin, dari musuh kita. Tabut Tuhan berbicara tentang kehadiran Tuhan. Ya, dan pada waktu itu para tua-tua berkata, kita ambil tabut, kita bawa ke medan pertempuran. Kita tahu bersama tabut perjanjian itu berisi 10 perintah Allah yang diberikan oleh Allah kepada Musa. Ya, dan tabut ini seharusnya disimpan dalam tempat yang maha kudus, suatu bagian yang suci di dalam kemah suci, dan hanya imam besar yang boleh masuk ke dalamnya 1 kali setahun. Ya, Hofni dan Pinehas mencemarkan ruangan itu dengan secara tidak sah, masuk ke dalamnya dan memindahkan tabut Allah. Bangsa Israel secara benar ya mengakui bahwa kudusnya tabut Allah itu, ya, tetapi mereka berpikir bahwa tabut Allah itu sendiri ya kotak kayu dan berisi ya ada kotak kayu dan besi yang isinya 10 perintah Allah itu. Mereka berpikir bahwa itu adalah sumber kekuatan mereka. Ya, dan mereka mulai menggunakan tabut Allah sebagai jimat ya. Untuk ya mereka mau memakai tabut Allah itu sebagai jimat keberuntungan, dengan berharap bahwa benda itu dapat melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Ya, jadi lihat, sebagai simbol Allah itu tidak menjamin adanya ya kehadiran dan kuasa Allah. Ya, sikap mereka terhadap tabut itu hampir sama dengan penyembahan berhala. Dan pada waktu tabut itu akhirnya mereka bawa, apa yang terjadi? Mereka bukannya mengalami kemenangan, ya, tetapi justru Allah meninggalkan mereka. Ya, dan akhirnya ya tabut itu justru dirampas. Yang Tuhan mau itu sebenarnya dari bangsa Israel bukan hanya mereka itu membawa tabut supaya dipikir dengan adanya tabut itu Tuhan hadir. Jangan salah Bapak Ibu. Kita pikir ketika kita pakai kalung salib ya maka setan takut. Ya, waktu di rumah kita pasang salib besar, oh setan akan takut. Ya, tapi ingat ya, setan itu nggak takut pada salib yang ada di rumahmu. Setan nggak takut pada gambar Tuhan Yesus yang ada di rumahmu. Jangan engkau menjadikan berhala. Setan nggak takut kepada mungkin ada patung Yesus yang kau taruh di rumahmu, tapi setan takut kepada imanmu. Ya, ketika kita menjadi orang benar, kita beriman kepada Tuhan, setan takut terhadap orang yang beriman kepada Tuhan. Walaupun engkau pakai kalung salib yang besar, ingat ya, gereja-gereja setan juga banyak yang pakai lambang salib. Ya, tetapi iman ya doa orang benar itu yang besar kuasanya. Nah, bangsa Israel memiliki pandangan yang salah. Mereka berpikir dengan mereka membawa tabut Allah, maka kemenangan akan menjadi milik mereka. Tua-tuanya berkata, ayo kita pergi ambil di Silo. Ya, ayat yang keempat, kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub.
kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Jadi tabut perjanjian itu ini ya, seperti ini bentuknya, lalu ini ada 2 kerub ya, malaikat yang bersayap, di dalamnya itu ada 10 perintah Allah. Ya, dan di sana mereka angkat tabut itu, dibawa ya ke medan pertempuran. Padahal di situ ada anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Mereka tahu bahwa tabut itu harusnya berada di ruang Maha Kudus. Kalau Tuhan tidak memerintahkan untuk dibawa keluar, tidak boleh ada yang memerintahkan atau membawa tabut itu. Ya, karena mereka berpikir bahwa ya tabut itu adalah Allah sendiri yang dapat memberi mereka kemenangan, dan mereka itu hanya ya datang mencari Tuhan tuh hanya untuk keuntungan diri saja. Ya, mereka bawa tabut itu supaya mereka menang, tapi mereka tidak peduli dengan pertobatan, kekudusan dan hidup takut akan Tuhan. Tabut perjanjian semesta alam yang bersemayam di atas para kerub, dia mengandung arti bahwa hadirat Allah ada pada tabut perjanjian di antara 2 kerub emas ya, atau malaikat-malaikat ya yang menempel pada tutup tabut itu. Bangsa Israel beranggapan bahwa tabut itu akan mendatangkan kemenangan apabila Hofni dan Pinehas membawanya ke medan pertempuran. Ya, jadi dulu kita tahu memang tabut Allah itu tanda kehadiran Tuhan, makanya tabut Allah harus ditaruh di ruang Maha Kudus. Ini adalah kedua malaikat kerub itu. Ya, dan ini adalah tabut perjanjian ya. Saya menaruh ini di sini bukan karena saya tahu ini ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan mengikuti orang percaya yang beriman kepada Dia. Ya, ini hanya sekedar lambang supaya kita tahu, oh dulu bentuknya tabut perjanjian itu seperti ini. Ya. Bangsa Israel ya salah mereka dengan hati mereka menganggap tabut itu sebagai sesuatu berhala. Ya, dan apa yang terjadi? Hofni dan Pinehas anaknya Imam Eli membiarkan tabut itu dibawa. Dan orang Filistin akhirnya dikatakan di sana, segera sesudah tabut perjanjian sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah sorak-sorak yang nyaring itu dari perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan, ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Ya, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Ya. Orang-orang Filistin mendengar hal itu mereka menjadi takut ya, karena mereka ingat tentang cerita-cerita bagaimana campur tangan Allah Israel membela bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, dari tanah perbudakan memasuki tanah perjanjian. Mereka mendengar bagaimana Tuhan membela bangsa itu ya, ketika mereka membawa tabut itu kemenangan ya. Menjadi kemenangan demi kemenangan, Tuhan membantu orang-orang Israel untuk memperoleh kemenangan. Ya, bahkan ya mereka itu lihat ya apa yang sudah terjadi ya, bahwa Tuhan Allah Israel itu Tuhan yang dahsyat, tetapi Israel sendiri sebaliknya mereka sudah meninggalkan Allah. Dan mereka hanya berpegang ya kepada suatu bentuk keilahian, suatu simbol dari kemenangan-kemenangan sebelumnya. Banyak sekarang orang-orang percaya, orang-orang gereja juga sering berusaha untuk hidup berdasarkan kenangan-kenangan mengenai berkat-berkat Allah. Ya, orang Israel secara salah beranggapan bahwa karena Allah pernah memberi mereka kemenangan di masa lalu, maka Ia akan melakukannya lagi walaupun mereka sudah menyimpang jauh dan berbuat dosa. Ya, dewasa ini banyak di akhir zaman kita melihat ya bahwa ya orang-orang yang hidup ya dalam hubungan yang tidak benar dengan Tuhan, tapi mereka masih menganggap bahwa Tuhan itu menyertai mereka. Sangat berbahaya ketika kita ini salah dalam menilai perkenanan Tuhan di hidup kita, karena Tuhan berkenan memberi kemenangan, penyertaan, berkat kepada orang-orang yang setia kepadanya, hidup takut akan Tuhan. Ya, makanya Alkitab berkata berkat keselamatan,
perlindungan akan menyertai orang yang takut akan Dia, tapi sebaliknya ya kebinasaan itu akan menyertai orang-orang yang hidup dalam dosa dan tidak takut akan Tuhan. Di sana dikatakan akhirnya mereka membawa tabut itu ke medan pertempuran. Dan anaknya Eli yaitu Hofni dan Pinehas membiarkan tabut itu dibawa pergi. Lalu ketika mereka membawa tabut itu, mereka bersorak di dalam perkemahan mereka. Bahkan orang Filistin sempat menjadi gemetar dan berkata, wah, ini pasti Allah bangsa Israel benar-benar hadir. Mereka sempat ketakutan. Tapi akhirnya orang Filistin itu bangkit dan berkata, kuatkan hatimu. Ayo berlakulah seperti laki-laki hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani, orang Israel. Ya seperti dulu mereka pernah diperbudak. Ayat 10 berkata, 1 Samuel 4 ayat 10, lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke rumahnya, ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas ya. Apa yang terjadi? Mereka pikir ketika mereka membawa tabut Allah maka kemenangan akan terjadi, Tuhan akan membela mereka. Tetapi sebaliknya justru semakin banyak yang mati Bapak Ibu ya. Yang tadi pertama dikatakan mereka yang mati itu hanya 4.000. Lalu mereka membawa tabut Allah untuk maju berperang. Yang mati menjadi berapa di situ dikatakan? Yang akhirnya gugur di pertempuran 30.000 orang pasukan berjalan kaki mati. Bahkan Alkitab berkata anaknya Hofni dan Pinehas juga tewas di medan pertempuran. Ya, orang Filistin yang awalnya takut mendengar sorak-sorai dari bangsa Israel, dan mereka itu pernah mendengar cerita-cerita bahwa Allah orang Israel itu Allah yang luar biasa yang ikut bekerja, bahwa tabut Allah itu yang mereka bawa adalah tabut Allah yang sanggup memberi kemenangan Tetapi orang Filistin meneguhkan hati untuk mereka itu maju berperang melawan orang Israel. Dan akhirnya apa yang terjadi? Justru sebaliknya, ketika mereka membawa tabut Allah, yang mati justru semakin banyak. Ini juga berbicara perumpamaan itu apa Bapak Ibu, sekalipun kita ini aktif dalam kegiatan rohani, kita berpikir ketika kita pelayanan, kita bisa menyogok Tuhan supaya Tuhan memberkati hidup kita, supaya Tuhan begini. Makanya banyak orang walaupun pelayanan walaupun rajin ke gereja, kalau engkau tidak bertobat hidupmu, maka sebaliknya akan kita lihat dalam hidup ini bukan berkat-berkat yang kita alami, sebaliknya justru kutuk, justru hal-hal yang tidak baik itu yang terjadi karena kita menyakiti hati Tuhan kalau kita tidak bertobat. Dan akhirnya anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas tewas, dan peristiwa ini menggenapi nubuat yang sudah Tuhan nyatakan bahwa anak-anak Eli yaitu Hofni dan Pinehas akan mati pada hari yang sama. Dan mereka berdua mati pada hari yang sama. Apa yang Tuhan katakan itu terjadi sungguh-sungguh. Jangan main-main dengan Tuhan, jangan main-main dengan hidup menghormati Tuhan. Ayat 12 dikatakan, seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian yang terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah dia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya juga sudah bular sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kita lihat ada satu orang dikatakan dari suku Benyamin. Dia lari dari medan pertempuran dengan baju yang terkoyak-koyak, dia lari dengan kotoran tanah-tanah di kepala. Dia pulang ke Silo untuk mengabarkan apa yang terjadi di medan pertempuran. Dia temui di sana, ternyata Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu kabar.
karena tabut Allah itu mereka bawa. Dan apa yang terjadi? Ya, orang itu menceritakan semua yang terjadi, bahwa ada 30.000 ya orang yang mati. Lalu semua berteriak, ya terdengarlah ya teriakan di seluruh kota itu. Dan Eli bertanya, ini ada keributan apa? Ya, dan orang itu menceritakan kepada Eli. Eli sudah buta. Ayat 16 berkata, kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaan anakku? Bagaimana keadaannya anak-anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Ya, kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ya. Apa yang terjadi? Ya, bukan kemenangan yang mereka alami, justru tabut Allah dirampas dan kedua anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas mati terbunuh di medan pertempuran. Kita melihat satu kisah yang tragis terjadi, ya. Kemenangan yang diharapkan, kekalahan yang didapat, kematian bahkan kesedihan. Dan nubuatan yang Tuhan ucapkan untuk keluarga Eli benar-benar terjadi. Dan ayat 18, ketika disebutnya tabut Allah itu ya sudah dirampas, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ya, Bapak Ibu, kita lihat ya semua nubuatan yang diucapkan itu terjadi. Pada masa itu kota Silo itu merupakan sebuah pusat dari keagamaan orang Israel. Karena di situ ada bait suci, ada bait Allah, di situ tabut Allah. Mereka datang beribadah di sana, menjadi pusat dari keagamaan orang Israel. Yang sudah pernah ke Silo, yang ikut kita lalu di Israel ya tahu bagaimana tempatnya itu di Silo. Ya, dan kemah suci itu didirikan di sana secara permanen. Ya, karena Israel tidak memiliki ibu kota negara. Tempat kedudukan pemerintahan nasional itu Silo merupakan tempat yang lazim bagi seorang utusan untuk menyampaikan berita-berita sedih dari medan perang. Ya, karena mereka di sana menetap di Silo pada waktu itu belum di Yerusalem, dan ya utusannya itu lari untuk memberitakan itu kepada Imam Eli karena di situ ada bait suci yang dibangun. Banyak pakar yakin bahwa selama pertempuran inilah ya kota Silo itu dihancurkan. Ya, dan kita lihat Eli adalah hakim dan imam besar di Israel. Kematiannya menandai berakhirnya masa kegelapan, yaitu masa hakim-hakim, ketika sebagian besar bangsa Israel mengabaikan Allah. Ya, walau Samuel adalah orang yang ya dipilih Tuhan, dia juga seorang hakim. Bahkan karirnya menyaksikan transisi dari pemerintahan Israel oleh hakim-hakim ya ke monarki bangsa. Samuel memulai kebangunan rohani besar yang akan dialami Israel selama abad berikutnya. Alkitab tidak mengatakan siapa yang menjadi imam ya pada saat itu sesudah Eli. Namun Samuel tidak dipilih sebagai imam karena memang dia bukan keturunan langsung dari Harun. Tetapi Samuel bertindak sebagai imam besar ya pada waktu itu dengan mempersembahkan korban-korban yang penting di seluruh Israel. Ya, jadi Tuhan memilih Samuel sekalipun dia tidak ada garis keturunan imam karena dia bukan dari keluarga Harun. Tapi ketika Tuhan berkenan atas seseorang maka tidak ada perkara yang mustahil. Ya, kita lihat Tuhan memilih Samuel untuk menjadi orang yang melakukan tugas-tugas imam, mempersembahkan korban-korban. Ya. Dan pada waktu itu kita lihat di sana akhirnya Samuel dipilih oleh Allah ya bukan karena dia dari keturunan imam tetapi Tuhan berkenan kepada dia. Kita lihat di sini ya, dan akhirnya Eli pun mati ya. Saat itu juga ketika mendengar anak-anaknya mati dan tabut Allah dirampas, Eli jatuh dari kursinya dan batang lehernya patah. Ayat 19, adapun menantunya perempuan istri Pinehas sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati,
Duduklah ia berlutut lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak saat itu. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel." Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya sudah mati, katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas." Tabut Allah merupakan satu benda yang sangat penting, yaitu berbicara tentang kehadiran Tuhan jika ditaruh di tempat yang tepat. Tetapi tabut Allah itu sudah dirampas dan justru membawa kekalahan kepada bangsa Israel. Sehingga bagi Eli, bagi sebagian orang Israel, ketika mereka kehilangan tabut Allah, itu sama dengan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Makanya ketika dia melahirkan, istrinya Pinehas sedang hamil tua. Saat dia mendengar kabar suaminya mati, tabut Allah dirampas, mertuanya mati. Saat itu juga dia ditimpa sakit bersalin. Hari itu juga dia melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamainya anak itu Ikabod, yang artinya kemuliaan Allah sudah hilang dari Israel. Bapak Ibu, kita belajar dari kisah ini insiden ini menggambarkan bagaimana kegagalan dan kemerosotan rohani di Israel. Bahkan anak laki-laki yang baru lahir itu bernama Ikabod. Seharusnya dia menggantikan ayahnya Pinehas menjadi imam karena dia keturunan Harun dan juga Eli. Tetapi ayahnya dibunuh karena dia adalah orang jahat yang menajiskan kemah suci. Teror karena Allah meninggalkan umatnya, mengalahkan sukacita karena kelahiran seorang anak. Ketika dosa mendominasi hidup kita, maka tidak ada lagi sukacita dan kesenangan. Yang diberikan Allah hanya terlihat hampa. Jadi kita lihat di sini bahkan anak yang lahir pun diberi nama Ikabod, yang artinya kemuliaan Allah sudah hilang. Hati-hati Bapak Ibu, kita harus menghargai Tuhan dalam hidup kita. Jangan bermain-main dengan dosa, melakukan kenajisan, percabulan, segala hal yang cemar. Kita harus buang itu supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan sama-sama merenungkan firman ini. Mari kita renungkan, saudara. Terima kasih Tuhan, kami belajar tentang bagaimana ketika kami mendukakan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, maka yang terjadi adalah Ikabod, kehilangan kemuliaan Allah. Ajar kami Bapa untuk senantiasa dalam hidup kami menghormati Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bahkan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Bawa kami hari-hari ini untuk senantiasa hadir, untuk senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Jangan biarkan kami jauh, jangan biarkan kami pergi dari hadirat dan kekudusan-Mu ya Bapa. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang setia, bawa hidup kami untuk senantiasa ada dalam kekudusan, untuk senantiasa ada dalam pimpinan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mencari wajah-Mu. Bawa mereka Tuhan untuk senantiasa bertumbuh dalam takut akan Engkau. Bawa kami untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami tahu kami tidak punya cukup kekuatan Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk senantiasa menjaga hidup kami di dalam kekuatan dan kekudusan Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami yang sekiranya kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, sembuhkan yang sakit. Mari Bapak Ibu, engkau yang sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Setiap mereka yang punya masalah dalam keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang terlilit hutang piutang, yang mau menjual aset, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang terbaik. Ajar kami mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia, tidak mencari pertolongan kepada manusia, tapi inilah waktunya kami mencari pertolongan kepada Tuhan.
Terima kasih buat segala berkat anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, karena itu kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Kan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel Bapak Ibu.